Ini yang masuk kategori buahnya lumayan besar-besar Mas Bro. Cuma karena lokasinya berbatasan dengan tetangga ya, jadi jarak tanamnya hanya sekitar 4 meteran lah. Ini resiko kalau tanam 1 hektar kebun ya. Jadi tetangga nanam jarak 2 meter, kita nanam juga jarak 2 meter. Pada akhirnya jarak tanamnya hanya 4 meter dari batang ke batang. Jadi kemungkinan besar yang batang satu ini potensi meningginya akan lebih cepat atau disebut dengan etiolasi ya, karena berebut sinar matahari. Tetapi secara besar tandan ini masuk kategori lumayan. Kita cek sini ya. Ini berkisar antara 8 sampai 9 kilo. Nantinya kalau sudah masak ya Mas ya. Jadi karena sekarang masih kecil-kecil, belum masak sempurna. Ini masih keliling. Jadi biar yakin bahwa varietas PPKS 239 itu memang bisa menjanjikan masa depan kita menjadi lebih baik lagi. Jadi secara jumlah tandan masih oke, ukuran tandan pun masih mantap ya. Ini masih saya bandingkan dengan topi saya. Nah, jadi sudah tergambar ya, kira-kira memang berat tandannya 8 sampai 9 kiloan. Ini yang masih masuk kategori lumayan besar. Kalau berat jenjang rata-ratanya sekitar 6 kiloan. Ya nggak apa-apa masih, ada yang besar, ada yang kecil, itu wajar. Nanti kalau saya video yang besar-besar seperti ini, kemudian teman-teman nanam varietas PPKS 239, loh Mas punya saya kok nggak besar-besar, ada yang kecil-kecil juga. Jadi fakta yang sebenarnya ada yang besar, ada yang kecil juga. Jadi dengan pemupukan yang sama pun 9 kilo NPK 13827 masih ada yang besar dan juga masih ada yang kecil. Harusnya dengan jumlah kalium yang sama, ukuran tandannya juga harusnya seperti ini ya. Tapi karena faktor karakter, jadi setiap batang kelapa sawit itu hasil dari persilangan DXP itu pasti ada karakternya masing-masing. Berbeda dengan hasil kultur jaringan. Jadi misalkan ini Mas ya, varietas PPKS 239 yang memiliki performa seperti ini, diambil ubutnya kemudian dikulturkan jaringan, nanti hasilnya sama seperti ini semua. Jadi kalau beli DXP PPKS 239 karena hasil persilangan antara Duradeli dan juga yang Ambi, menimbulkan karakter-karakter yang berbeda setiap batangnya. Itu sudah pasti Mas karena hasil persilangan. Jadi kalau mau lebih mantap lagi, ditunggu varietas terbaru dari PPKS Nusa Klon 1 dan Nusa Klon 2. Itu merupakan hasil kultur jaringan, jadi kita tunggu saja. Mudah-mudahan harganya lebih terjangkau ya, dibandingkan dengan dari balai benih lainnya yang mencapai 100.000 per batangnya. Jadi mudah-mudahan Nusa Klon nanti 70.000 aja sudah masuk terjangkau itu, karena hasil dari kultur jaringan. Kita lanjutkan panen lagi Mas karena ini nggak ada yang panen, nggak bisa diturunkan sama sekali, masih mengkal, mentah. Kita lanjutkan ke batang yang lainnya. Batang yang satu ini karena memang pas di sudut batas kebun saya dengan kebun tetangga ya, dihimpit oleh sawit tetangga di sebelahnya sini. Pada akhirnya kekurangan sinar matahari sehingga membuat batang ini mendoyong ke samping sana untuk mengejar panas matahari. Jadi inilah resiko kalau kita menanam di bagian batas, tapal batas dengan tetangga sebelah, pada akhirnya jarak tanamnya tidak mendapatkan ideal 9,4 kali 8,14 cm ya. Tapi nggak apa-apa Mas karena secara performa juga masih oke. Secara lingkar batang juga masih ideal. Ini tinggal kita pruning lagi untuk beberapa hari ke depan setelah panen ya. Batang yang ini dulunya terserang penyakit, sampai besar pun masih ada ya bijaknya itu, masih pada kering kelapa bagian bawahnya. Tapi secara performa jumlah tandan setelah pulih dari penyakitnya masih lumayan oke. Itu Mas, cek dulu. Ini ya. Jadi dari jumlah tandanya juga masih oke, masih banyak. Cuma sayangnya karena serangan penyakit waktu di fase TM1 kemarin, jadi batangnya tidak bisa membesar dengan optimal. Jangankan kelapa sawit ya Mas kita saja waktu masih kecil itu terserang penyakit, maka pertumbuhan kita juga terhambat. Jadi mau bagaimanapun juga, ini juga terjadi pada tanaman. Apabila terserang penyakit, maka laju pertumbuhannya itu terhenti sementara,
sampai benar-benar fit kembali, baru performanya menunjukkan yang terbaik. Gaskan lagi, kita panen lagi. Masak 1 tandan mas ya, kita turunkan dulu. Oke, langsung. Ini ya, merah sempurna. Jadi mungkin kalau di kamera terlihat agak hitam. Ini sudah kuning. Nah, jadi masih lumayan. Kita gaskan panen lagi. Kita lanjutkan panen lagi. Oke mas, kita turunkan dulu. Ini ya, ini lumayan kecil. Ini mungkin sekitar 5 hingga 5,5 kilo. Kita susun sana dulu. Masak sempurna masku, di warna merah merona. Kita turunkan dulu. Ini masuk kategori yang super ya tandannya. Nah, di video kali ini saya juga menunjukkan bahwa dalam proses panen saya tidak melakukan istilah overpruning ya, turun buah turun pelepah, karena itu memang tidak baik untuk tanaman kita. Pelepah bagian bawah ini bertanggung jawab fotosintesis paling berat dibandingkan dengan pelepah yang baru mekar di atasnya ya. Di atas itu belum melakukan proses fotosintesis yang terlalu berat. Di bawah inilah yang paling bertanggung jawab. 1, 2, 3, 4. Yang menentukan besar tandan kita maksimal atau tidak ya pelepah ini mas ya. Jadi jangan melakukan yang namanya turun buah turun pelepah. Itu sangat rusak mas ya. Kita turunkan dulu. Nah, ini mas ya. Ini lumayan besar ini. Ya. 9 sampai 10 kilo ada. Jadi ini buah kita turunkan. Boom. Sini dulu mas ya. Jadi ketika buah ini kita turunkan, buah untuk TM3 ya, ini sudah mulai mekar kembali. Jadi kalau sudah mekar seperti ini, kurang lebih 5 bulan dari sekarang itu sudah bisa kita panen lagi. Jadi sekarang di bulan 2, perkiraan bulan 2, bulan 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di bulan Juli ini sudah masak kembali mas ya. Jadi ketika dompet itu mekar sampai benar-benar masak itu membutuhkan waktu 6 hingga 7 bulan. Jadi sekarang kita tinggal menunggu berapa bulan lagi? 5 bulan lagi mas ya, sampai ini benar-benar masak sempurna. Jadi kalau seperti ini mas ya, yang TM2 belum habis buahnya, TM3 sudah mulai mekar. Itu menandakan bahwa produktivitas PPKS 239 itu memang dapat benar-benar diandalkan untuk menggapai masa depan keluarga kita ya. Jadi yang belum nanam varietas PPKS 239 segera nanam. Sekarang antrian kecambahnya 3 bulan mas ya. Jadi kalau bulan Februari sampean pesan, itu kemungkinan di bulan Februari, Maret, April baru dapat, kalau nggak Mei. Jadi semakin banyak yang pesan, maka semakin panjang juga antrian di balai benih PPKS-nya. Gaskan lagi mas ya. Jadi ini yang sisanya masih lumayan besar-besar ya, meskipun di buah pucuk akhir TM2. Itu sudah muncul pertanda bahwa masa depan kita lebih cerah ke depannya. Jadi mudah-mudahan di buah TM3 lebih besar lagi dari ini. 12 sampai 13 kilo lumayan lah ya. Wah, berat bosku.